Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, sebelum belajar kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 65 ya, kelas 6, pelajaran kedua. Judulnya adalah nikmat-nikmat Allah. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada makhluknya sangat banyak dan tidak terhitung. Ya. Minggu kemarin sudah Ustaz bahas sedikit tentang nikmat Allah, dan betul nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Jantung kita saat itu saya sebutkan ya kan kemarin sudah berdetak semenjak kita dalam kandungan ibu kita. Ya. Sampai detik ini sudah berapa ribu kali, mungkin berapa triliun kali dia berdetak sepanjang hidup kita. Dan ini kenikmatan. Coba kalau itu dihentikan oleh Allah sejenak saja, mungkin kita sudah nggak ada di dunia ini. Artinya ini kenikmatan. Itu baru satu nikmat, jantung. Belum paru-paru, belum ginjal, belum lambung, belum aliran darah dan seluruhnya. Belum saraf-saraf yang jumlahnya mungkin nggak bisa dihitung dan lain. Ini baru yang ada di diri kita, belum yang ada di sekitar kita. Maka nikmat Allah sangat banyak dan tidak terhitung. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 34, kata Allah, "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar." Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Jadi nggak bisa dihitung nikmatnya Allah. Nggak ada yang bisa menghitung, siapapun dia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat-nikmat Allah ialah sebagai berikut. Yang pertama, nikmat jasmani, nikmat badan kita. Ya, Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Tentang hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Ya. Dan bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu tidak ada, lalu Allah menghidupkanmu sebelum Dia mematikanmu, lalu Dia menghidupkanmu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Sebelum tahun 1986 Ustaz nggak ada. Ya. Di tahun itu Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki Ustaz ada di dunia ini. Dan kelak Ustaz akan nggak ada dan akan dikembalikan. Ya. Allah bisa yang tadinya menjadikan Ustaz nggak ada jadi ada. Ya, terus Ustaz diambil kembali oleh Allah, lalu Allah hidupkan kembali, lebih bisa lagi. Sebelumnya nggak ada Ustaz dijadikan ada aja bisa. Ya. Dan ayat-ayat lain yang bisa kalian baca. Yang pertama, nikmat jasmani tersebut. Ini modal. Dengan nikmat jasmani kita bisa sujud, kita bisa sholat, kita bisa mengaji, kita bisa melihat Al-Quran, ya, dan lain-lain. Yang kedua, nikmat rohani. Nikmat rohani adalah nikmat beragama, ya, nikmat pengetahuan, nikmat ilmu, ya. Di antara nikmat rohani yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bahasa. Ya, kita bisa bicara, kebayang. Ya, kalau kita nggak bisa bicara, ya susah kita untuk mengutarakan keinginan kita ke orang tua kita. Kalian mau apa, kalian susah mengutarakan. Tapi dengan nikmat bahasa, kalian bisa. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan." Ar-Rahman, Dia yang mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia dan mengajarkan pandai berbicara. Selain itu Allah SWT juga menganugerahkan nikmat berupa ilmu. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
آياتكم لتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia menjadikan untukmu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kita dikeluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu sesuatu, betul. Ya. Ketika lahir kita nggak tahu sesuatu, ini apa, ini harus ngomongnya apa, ini harus ngomongnya apa. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa bicara, paham ini apa, dan seterusnya. Penglihatan kita berfungsi, pendengaran kita berfungsi, ya, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat rohani. Jadi ada nikmat jasmani, ya nikmat badan, nikmat rohani. Dan yang ketiga ada nikmat rizki di halaman 69, ya. Nanti ayat-ayatnya banyak, kalian bisa baca saja, artinya boleh ya. Nikmat rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perhatikan, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum man nasya'i wal ard la ilaha illahu fa anna tufakun. Hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ya, harus kita mengingat-ingat nikmat Allah, karena nikmat Allah jauh lebih besar daripada ujian. Ya, orang misalkan dikasih sakit pada umur 50 tahun, tapi kan dia dari umur 1 tahun sampai 50 Allah kasih kesehatan. Ya, mungkin sakit parahnya di umur 50 tahun, dan itu nggak lama kalau orang sakit. Nggak bisa orang sakit sampai 20 tahun sakit parah. Ya. Tapi Allah uji hanya setahun 2 tahun. Kita lihat Nabi siapa? Yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Nabi siapa? Yakub ya. Dan seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji selama 18 tahun kurang lebih. Ya, 18 tahun dia sakit. Dia disuruh oleh istrinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta kesembuhan. Dia merasa malu. Kenapa? Karena sakit yang dia terima jauh lebih sedikit daripada nikmat yang dia peroleh. Jadi kenikmatan yang dia peroleh, sehat yang dia peroleh jauh lebih banyak, jauh lebih lama daripada sakit dia. Ya. Ini seorang nabi. Tapi tetap ketika kita sakit, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disehatkan kembali. Karena dengan sehat kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa ngaji dan lain-lain sebagainya. Maka kesehatan ini mahal, harus dijaga, ya, harus dijaga. Adakah penciptaan selain Allah yang dapat memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Kata Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka mengapa kamu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan ayat-ayat yang semisalnya bisa kalian baca di bawahnya. Jadi 3 jenis nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, yang ketiga adalah nikmat rizki berupa makanan, minuman, ya, tempat tinggal kita di bumi Allah, oksigen ini masya Allah. Kita nggak perlu bayar. Coba kalau disuruh bayar sama Allah, berapa uang harus kita keluarkan? Tapi kalau kita sakit, kita masuk rumah sakit, kita butuh oksigen, berapa harus dikeluarkan? Ya, luar biasa mahalnya. Artinya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Nanti evaluasinya silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.